Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Faningrum dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 2025 05010304 Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan akuntansi guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi. Materi yang pertama, check it out. Definisi perusahaan dan akuntansi. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa para ahli juga memberikan definisi yang beragam tentang perusahaan, yaitu menurut Marty Sumarni, perusahaan adalah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Menurut Mullengraf, perusahaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dengan cara memperniagakan barang-barang atau melakukan sebuah perjanjian-perjanjian. Menurut Albert dan Griffin, perusahaan adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan sebuah laba. Perusahaan juga memiliki 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama, perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi terpisah. Yang kedua, perusahaan memiliki tujuan seperti pertumbuhan, inovasi, dan tanggung jawab. Yang ketiga, perusahaan menggunakan berbagai sumber daya. Yang keempat, perusahaan terlibat berbagai aktivitas bisnis. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki struktur organisasi yang sangat bervariasi. Nah, kalau akuntansi digunakan sebagai bahasa bisnis untuk mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan suatu informasi ekonomi suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, manajemen, pelanggan, pemerintah, atau bahkan masyarakat. Akuntansi memiliki 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi transaksi, mengukur keuangan, mencatat transaksi, melaporkan informasi keuangan, dan menginterpretasikan laporan keuangan. Akuntansi juga memiliki 6 prinsip utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip biaya historis. Yang ketiga, prinsip pengungkapan pendapatan. Yang keempat, prinsip mempertemukan. Yang kelima, prinsip konsistensi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Nah, jadi perusahaan dan akuntansi itu saling berhubungan karena akuntansi sangat penting bagi perusahaan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Informasi akuntansi tersebut nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevakuasi kinerja suatu perusahaan. Nah, sekarang kita masuk di bagian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah sebuah formula yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Persamaan akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam akuntansi dan keuangan, seperti dasar pencatatan transaksi, menjaga keseimbangan keuangan, sebagai dasar laporan keuangan, menjadi alat untuk menganalisis keuangan, dan meminimalkan penyalahgunaan dana. Selanjutnya, kita memasuki materi transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Jadi, kegiatan transaksi bisnis adalah kegiatan ekonomi suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bisnis, usaha, maupun perusahaan. Ada beberapa jenis transaksi, yaitu transaksi secara tunai, transaksi secara kredit, transaksi internal, transaksi eksternal, transaksi sewa-menyewa, dan transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu, ada juga 5 faktor peranan penting yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual-beli, yaitu yang pertama, harga yang disepakati, yang kedua, kualitas barang dan jasa, yang ketiga, keamanan transaksi, yang keempat, kepatuhan terhadap hukum, dan yang kelima adalah etika dalam berbisnis. Yang terakhir ada laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan bentuk pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut. Laporan keuangan itu terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, laporan laba rugi yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi. Yang kedua, ada laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga, ada laporan keuangan atau neraca yang menunjukkan posisi sumber daya yang memiliki informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang keempat dan yang terakhir ada laporan arus kas yang menggambarkan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode. Teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi merupakan kegiatan penting dalam tahapan siklus akuntansi yang bertujuan untuk memahami sifat dan dampak transaksi, mengidentifikasi akun, memastikan kelengkapan dan keakuratan pencatatan transaksi, dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Ada 4 langkah dalam menganalisis transaksi, yaitu yang pertama, memahami jenis-jenis akun dan komponennya. Yang kedua, menentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Dan yang ketiga, menentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Yang keempat atau yang terakhir adalah menuliskan kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Transaksi tidak hanya satu jenis. Transaksi juga bermacam-macam jenis. Yang pertama, transaksi dengan pelanggan. Transaksi dengan pelanggan ini terdiri atas penjualan barang atau jasa dengan pelanggannya. Yang kedua, transaksi dengan pemasok seperti pembelian bahan baku, pembelian produk, barang atau dagang, retur pengembalian, dan transaksi lainnya. Yang ketiga, ada transaksi dengan kreditor, yakni transaksi penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Yang keempat dan yang terakhir, ada transaksi dengan nilai tambah, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lainnya. Selanjutnya, kita masuk di tahapan menganalisis akun. Menganalisis akun adalah proses baris terperinci dalam transaksi atau laporan keuangan yang diperiksa dengan cermat oleh auditor atau akuntan yang sudah terlatih. Selanjutnya, kita masuk di saldo normal. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam suatu bagan. Selanjutnya, ada jurnal umum yang digunakan untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Adapun buku besar yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Materi yang ketiga ada proses penyesuaian dalam akuntansi. Proses penyesuaian dalam akuntansi adalah kegiatan untuk memperbarui atau mengoreksi saldo akun agar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Karakteristik proses penyesuaian ada 4, yaitu dilakukan di akhir periode, mengikuti prinsip akrual, menyelaraskan dengan periode akuntansi, dan melibatkan beberapa akun. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode untuk menyelesaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah utama dalam proses penyesuaian yaitu menganalisis, mengidentifikasi, dan membuat jurnal penyesuaian. Setelah melakukan ringkasan penyesuaian, langkah selanjutnya yaitu neraca saldo disesuaikan untuk menjamin keseimbangan, menjadi dasar laporan laba rugi dan neraca, serta mengoreksi kesalahan pencatatan. Kemudian ada teknik menganalisis secara vertikal dengan membandingkan setiap item terhadap total dan dasarnya. Materi selanjutnya tentang menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses berurutan yang dilakukan perusahaan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan yang dapat dipercaya. Siklus akuntansi bertujuan untuk menjamin setiap transaksi dengan benar, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan memberikan informasi keuangan yang bermanfaat, serta membantu perusahaan untuk mengawasi posisi dan kinerja keuangannya. Tahapan untuk menyelesaikan siklus akuntansi adalah dengan cara mengidentifikasi transaksi, menganalisis transaksi, mencatatkan jurnal, dan mempostingnya ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menganalisis laporan keuangan,
membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik. Siklus akuntansi sangat penting karena berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keakuratan dalam pencatatan akuntansi. Sekian presentasi dari saya, Sherly Dwi Vaningrum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next video.